Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 dengan saya Fariza Basya Alfianda dengan NIM 1010525000089. Saya Syifa Irunisa dengan NIM 1010525500060. Saya Cassandra Eka Priyosono dengan NIM 10102500070. Saya Fatia Nova Zahra dengan NIM 10105250084. Dan saya Yuniaria Dewi Harti dengan NIM 1010525000094. Genetika adalah cabang ilmu biologi yang mempelajari tentang pewarisan sifat dari orang tua kepada keturunannya serta variasi organisme hidup. Ilmu ini mengeksplorasi bagaimana unit informasi biologi yang biasa disebut gen itu diturunkan dan bagaimana gen berinteraksi dengan lingkungan untuk membentuk karakteristik fisik suatu individu. Konsep dasar ilmu genetika sendiri itu ada dua. Yang pertama, gen dan DNA. Ilmu ini mengeksplorasi bagaimana unit informasi biologis yang biasa disebut gen diturunkan dari orang tua kepada anaknya. Yang kedua, interaksi karakteristik. Nah, genetika juga mempelajari bagaimana gen berinteraksi dengan lingkungan untuk membentuk karakteristik suatu individu yang dapat diamati atau biasa disebut dengan fenotip. Penurunan sifat terjadi melalui transfer materi genetik sel kelamin atau biasa disebut sebagai gamet. Mekanisme umumnya, setiap anak menerima setengah dari sel telur dan sel sperma yang biasa disebut sebagai kromosom atau tersusun sebagai kromosom. Untuk penentuan jenis kelaminnya, manusia memiliki 23 pasang kromosom dan kromosom ke-23 adalah kromosom seks. Ibu wanita hanya memiliki kromosom seks XX dan semua sel telur ibu adalah kromosom X. Dan ayah memiliki kromosom XY, maka sperma ayah bisa membawa kromosom X dan kromosom Y. Hasil persilangannya, jika sperma X dan sel telur X, maka bayi perempuan yaitu XX, dan jika sperma Y dan sperma X menyatu, maka bayi laki-laki atau memiliki kromosom XY. Secara teoritis dan klinis, teknologi untuk memilih jenis kelamin bayi sudah ada dan sangat mungkin dilakukan melalui beberapa metode. Metode yang pertama yaitu metode Pre-Implantation Genetic Testing atau PGT. Metode ini dilakukan bersamaan dengan program bayi tabung atau IVF. Dalam metode ini, dokter akan mengambil satu sel dari embrio yang baru berusia beberapa hari untuk dianalisis kromosomnya sebelum ditanamkan ke dalam rahim. Lalu, metode yang kedua yaitu metode sperm sorting atau pemilahan sperma. Teknik seperti flow cytometry atau metode Erikson digunakan untuk memisahkan sperma pembawa kromosom Y yang lebih ringan dan bergerak lebih cepat dari sperma pembawa kromosom X. Sperma yang diinginkan kemudian digunakan dalam inseminasi buatan. Sangat memungkinkan. Nah, ada dua kategori. Yang pertama itu ada non-invasive parental testing atau disebut sebagai IPT. Yang kedua itu ada invasive testing. Nah, yang pertama itu ada non-invasive parental testing yang bisa juga disingkat sebagai NIPT, yaitu mengambil sampel darah ibu yang mengandung fragmen DNA bayi yang juga disebut sebagai cell-free DNA. Nah, metode ini aman dan juga bisa dilakukan sejak usia kehamilan itu 10 minggu untuk mendeteksi kelainan genetik dan juga jenis kelamin. Nah, yang kedua itu ada invasive testing seperti amniocentesis, yaitu mengambil air ketuban, atau chorionic villus samplis yang bisa disingkat sebagai CVS. Nah, metode ini memiliki resiko keguguran yang cukup kecil namun memberikan hasil DNA yang sangat akurat. Biasanya dokter kandungan menggunakan dua cara umum. Yang pertama, ultrasonografi atau USG, yang dimana dokter tersebut melihat langsung visual alat kelamin bayi yang biasanya akan terlihat jelas pada usia kehamilan 18 sampai 22 minggu. Yang kedua, tes genetik atau NIPT. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa dengan menganalisis keberadaan kromosom Y dalam darah ibu, jika ditemukan kromosom Y, maka bayi tersebut dinyatakan laki-laki.
Sekian penjelasan dari kelompok kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.